Ya, pemirsa, setelah melakukan kunjungan kerja ke negeri Sakura, Jepang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan ada beberapa produsen otomotif asal Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia. Antara lain ada Honda Motor Company dan juga Suzuki Motor Corporation. Pemerintah tengah bernegosiasi dengan sejumlah produsen otomotif Jepang untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO turut menanggapi informasi terkait investasi di sektor otomotif nasional tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan adanya penguatan investasi lama sekaligus komitmen investasi baru di Indonesia yang dilakukan oleh produsen otomotif Jepang. Seperti Honda Motor Company Ltd yang berkomitmen menambahkan investasi sebesar 5,2 triliun rupiah. Kemudian Suzuki Motor Corporation berencana menginvestasikan dana senilai 1,2 triliun rupiah. Berikutnya Toyota Motor Corporation yang merealisasikan investasi yang sudah ada sebesar 28 triliun rupiah. Dan Mitsubishi Motors Corporation yang menyampaikan rencana investasi 11,2 triliun rupiah. Selain itu PT Frisian Flag Indonesia juga berencana akan bangun pabrik baru di Cikarang dengan investasi tahap awal senilai 225 juta euro atau setara 3,8 triliun rupiah untuk produk susu cair dan krimer kental manis. Kemudian produsen sepatu asal Jepang Essex akan membangun 3 pabrik yang semuanya berlokasi di wilayah Jawa. Lantas, apa dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia dari semakin banyaknya investor yang masuk ke Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, produsen otomotif raksasa asal Jepang seperti Toyota dan Honda berencana untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan tidak hanya itu, beberapa investor asing lainnya pun juga berencana untuk membangun pabrik baru di dalam negeri. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa disampaikan juga ini data-data yang sudah diriset sama Mangi begitu terkait dengan rencana investasi produsen otomotif Jepang di Indonesia. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, dampak buruk yang diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19 memang kita katakan cukup banyak sekali ya, mulai dari bertambahnya jumlah zombie company di Indonesia, kemudian banyak juga para pekerja yang terkena PHK dan menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini. Dan tentunya pemerintah hingga saat ini juga terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, salah satu langkah yang dilakukan tentunya adalah dengan menggait para investor asing agar bisa masuk ke Indonesia dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian ternyata beberapa waktu lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita baru saja melakukan kunjungan kerja nih Pras ke negeri Sakura, Jepang. Dan ternyata kepulangan dari Agus Gumiwang Kartasasmita juga membawa hasil yang cukup membahagiakan. Karena Menperin ini menyatakan bahwa akan ada beberapa perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, terutama bagi sektor otomotif begitu ya, berasal dari produsen otomotif raksasa asal Jepang, yaitu ada Honda, kemudian ada Toyota, Suzuki dan juga ada Mitsubishi. Tapi tidak hanya bagi sektor otomotif saja, masih ada juga nih investor asing lainnya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu produsen sepatu asal Jepang PT ASICS dan juga PT Frisian Flag Indonesia, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya seberapa besar nilai investasi yang akan mereka tanamkan untuk sektor otomotif sendiri? Baik, untuk nilai atau nominal ya investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, kita bahas dulu dari sektor otomotif begitu ya, dan kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Untuk Honda Motor Company Ltd ternyata ini berencana untuk menambahkan investasi di Indonesia senilai 5,2 triliun rupiah. Kemudian untuk Suzuki Corporation Motor juga berencana untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai 1,2 triliun rupiah. Kemudian untuk Toyota Motor Corporation juga ternyata ya berencana untuk merealisasikan investasinya yang memang sudah direncanakan dari beberapa tahun lalu dan nilainya mencapai 28 triliun rupiah. Nah, untuk Toyota ini dari nilai 28 triliun rupiah ini akan direalisasikan dalam pembuatan mobil hybrid yang ditargetkan akan
selesai di tahun 2025. Dan yang terakhir ini masih ada Mitsubishi Motors Corporation yang ternyata juga berencana untuk menambah atau berinvestasi di Indonesia ya dengan nilai mencapai 11,2 triliun rupiah. Kemudian ini ada hal yang cukup menarik juga, ternyata dari Honda ini berencana untuk merelokasi pabriknya yang berlokasi di India akan dipindahkan ke Indonesia. Selain itu dari Mitsubishi sendiri ternyata juga ini berencana untuk menambah produksi mobilnya per tahun ya, dari awalnya ini hanya sekitar 200.000 unit menjadi 250.000 unit. Selain itu Mitsubishi juga berencana untuk melebarkan pasar ekspor dari awalnya hanya sekitar 30 negara saja dan saat ini ditambah menjadi 39 negara dan salah satunya adalah Australia nih Pras. Kemudian memang kita bisa katakan sebenarnya arah atau tujuan dari para investor asal Jepang ini memang lebih mengarah ke mobil listrik begitu ya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini tidak semuanya memang bertujuan untuk pembangunan mobil listrik, masih ada tujuan-tujuan lainnya, Pras. Betul, tapi kalau yang lebih utama kita tahu memang sektor otomotif selalu menjadi salah satu investasi yang besar ya yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Jepang khususnya yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya, tujuan utamanya sendiri dari Jepang begitu dalam menanamkan investasi di Indonesia sebenarnya apa? Apakah juga akan menyasar beberapa sektor usaha lainnya begitu setelah mengembangkan sektor otomotif di Indonesia? Ya baik, jadi sebenarnya tujuan dari perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi di Indonesia ini memang berbeda-beda ya, karena kembali lagi ternyata perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki rencana bisnis yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ternyata perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang tersebut ini berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif unggulan. Kemudian juga ingin meningkatkan penjualan otomotif di dalam negeri yaitu di Indonesia dan juga ingin melebarkan pasar ekspornya hingga ke negara-negara lainnya. Kalau tadi saya sudah sebutkan bahwa Mitsubishi ingin melebarkan negara tujuan ekspor ya dari awalnya 30 menjadi 39, ternyata Toyota juga ingin melakukan hal yang sama, yaitu ingin melebarkan pasar ekspornya dari awalnya hanya sekitar 80 negara saja menjadi 100 negara. Selain itu tentunya para perusahaan tersebut juga ingin melakukan inovasi terkait dengan pengembangan produk di tengah pandemi COVID-19 ini, Pras. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri sebenarnya alasan dari produsen otomotif Jepang melakukan investasi di Indonesia ini apa sih, Pras? Ya, karena kita tahu salah satu investasi yang dilakukan di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Kalau kita tarik lagi lebih jauh ke belakang itu memang lebih banyak juga perusahaan-perusahaan otomotif yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah Toyota juga. Kita tahu sejak tahun 70-an juga sudah mulai menanamkan investasinya dan banyak juga digunakan dan terbukti hingga saat ini masih bertahan, Manggi. Dari sisi berarti terbukti kualitas, kemudian komitmen dari para pelaku ataupun investor Jepang khususnya di sektor otomotif ini tetap ada hingga saat ini untuk mengembangkan lagi sektor otomotif di Indonesia. Dan kita tahu juga Indonesia merupakan mitra strategis nih bagi Jepang karena kita tahu sudah lama bercokol di Indonesia, kemudian terbukti juga bisa mengekspor kendaraan-kendaraan mereka ke luar negeri. Ada kolaborasi yang sudah dilakukan antara Toyota Daihatsu, kemudian ada Mitsubishi dengan Nissan. Dan kita lihat juga beberapa pertumbuhan otomotif khususnya untuk ekspor ke luar negeri pun dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan meskipun adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terberat bagi industri otomotif di Indonesia. Selain itu kita tahu juga bahwa kondisi Indonesia dari sisi politiknya, kemudian ekonominya masih memiliki potensi yang luar biasa besar untuk berkembang, baik untuk konsumsi di dalam negeri juga ataupun untuk kegiatan ekspor ke luar negeri, Fani. Iya, dan bisa kita simpulkan bahwa rencana investasi dari produsen-produsen otomotif asal Jepang ke Indonesia ini memang bisa memberikan dampak yang cukup baik bagi kedua belah pihak ya. Dan dari Indonesia sendiri kita bisa lihat dampaknya adalah tentunya bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja dan juga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia yang memang saat ini jumlahnya meningkat karena adanya pandemi COVID-19, Pras. Yes, tapi tadi sempat Mangi katakan selain dari produsen otomotif yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, ada produsen sepatu tadi ya, ada ASIK juga yang akan juga menanamkan investasinya di Indonesia. Bagaimana dengan rencana investasi, kemudian rencana bisnisnya di Indonesia? Apakah melihat ada potensi yang luar biasa juga? Karena kita tahu juga produk merek sepatu dari ASIK ini juga nampaknya sudah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia.
Baik, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan rencana investasi dari produsen otomotif asal Jepang. Nah, ini ada salah satu rencana investasi begitu ya yang memang diutarakan oleh PT ASICS, yaitu produsen sepatu asal Jepang yang ternyata ingin membangun pabrik baru nih Pras di Indonesia, terutama di wilayah Jawa, yaitu di Cirebon, Jawa Barat, di Tegal dan juga Jawa Tengah yang direncanakan akan segera beroperasi di tahun 2022. Selain di wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan barusan, ternyata ASICS juga berencana untuk membangun pabrik di wilayah Pemalang, Jawa Tengah dan direncanakan akan segera beroperasi di bulan Maret tahun 2023. Selain itu, satu hal yang menarik terkait dengan rencana investasi ASICS ke Indonesia, ternyata ASICS ini juga akan merelokasi fasilitasnya dari Cina. Kemudian ternyata selama ini ASICS juga mengekspor sekitar 90% produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Dan negara-negara tujuan ekspornya ini juga merupakan negara-negara besar, contohnya seperti Amerika Serikat. Kemudian tadi kita sudah bahas mengenai ASICS, ternyata ini masih ada satu lagi nih Pras yang ingin memang berinvestasi di Indonesia, yaitu PT Frisian Flag Indonesia. Nah, PT Frisian Flag Indonesia ini juga berencana menanamkan modal begitu ya di Indonesia senilai 3,8 triliun rupiah, dan dana tersebut ini akan dikembangkan begitu ya dalam bentuk pembangunan fasilitas produksi pengolahan susu yang ramah lingkungan, Pras. Tapi sejauh ini nih, menurut Pras sendiri sebenarnya apa sih yang menyebabkan produsen-produsen dari Jepang, kemudian tadi Frisian Flag juga ingin menanamkan modalnya di Indonesia? Apa yang sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri begitu, Pras? Ya, seperti kita ketahui bersama Mangi dan juga pemirsa di Channel, dan ini juga sempat ramai juga ya dengan adanya beberapa kali aksi unjuk rasa, kemudian adanya penolakan-penolakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana statement dari pemerintah, upaya untuk melakukan sosialisasi sudah mulai mereda lagi terkait dengan keberadaan Omnibus Law. Ini salah satu juga Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi salah satu alasan ini para investor asing khususnya begitu melihat komitmen keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor asing tersebut. Kita tahu karpet merah digelar begitu untuk bagaimana Indonesia mencari lagi investasi-investasi yang akan meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini juga terbukti di Omnibus Law sendiri, khususnya di pasal 165 begitu ya, di bab 10 sudah disebutkan dengan adanya lembaga pengelola investasi. Ini juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu begitu oleh para pemangku kepentingan di dalam negeri dan tentunya masyarakat Indonesia, di mana ini menjadi salah satu lembaga yang mewakili pemerintah begitu untuk mengelola dana-dana investasi yang diberikan oleh para investor khususnya dari luar negeri. Jadi dana-dana yang akan mereka berikan akan dikelola begitu oleh lembaga ini sehingga bisa memberikan tadi ada beberapa gain ataupun keuntungan juga yang akan mereka dapatkan dari para investor pada saat mereka menanamkan investasinya di Indonesia. Jadi ini menjadi salah satu mungkin kunci ya Mangi dan juga pemirsa, bahwa akhirnya ada satu undang-undang yang mengatur, ada payung hukum, ada jaminan hukum bahwa investasi mereka bisa dikatakan akan jauh lebih baik, lebih aman lagi di Indonesia. Iya, dan ternyata Pras dan juga pemirsa, pada 16 Februari 2021 lalu Presiden Joko Widodo juga baru saja melantik jajaran direksi dari lembaga pengelola investasi. Antara lain ini ada Rida Wirakusuma yang memang menjabat sebagai direktur utama, kemudian ada juga Arif Budiman yang menjabat sebagai wakil direktur dari LPI atau lembaga pengelola investasi. Ya, tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya dampak apa saja yang akan dirasakan oleh Indonesia dengan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia? Baik, jadi dampak positif yang bisa saja dirasakan oleh Indonesia ketika semakin banyak investor asing yang masuk ke dalam negeri tentunya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Karena menurut data dari Kemenaker sendiri saat ini ya, terutama di bulan Januari 2021, jumlah pengangguran Indonesia ini telah mencapai sekitar 2,56 juta pekerja. Tapi jika semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka begitu ya, artinya bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian jika jumlah pengangguran di Indonesia bisa berkurang, artinya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian ketika pengangguran berkurang di suatu negara, bisa saja juga berpotensi untuk mengurangi hutang negara. Dan saat ini ternyata hutang Indonesia begitu ya kepada negara lain
ini telah mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Jadi ketika masyarakat ini sudah bisa mandiri, artinya pemerintah tidak perlu berhutang lagi begitu ya, dan tidak perlu membebani negara lagi. Dan artinya jika pengangguran berkurang di suatu negara, kemudian pendapatan per kapitanya bertambah, kemudian juga hutang negaranya ini semakin kecil, itu menggambarkan artinya suatu negara tersebut begitu ya, merupakan negara yang sejahtera dan juga makmur. Kemudian di sisi lain, tadi juga saya sudah menyampaikan di awal bahwa seperti Toyota dan juga Mitsubishi ingin berencana ya melebarkan pasar ekspornya dari 30 negara menjadi 39 negara, dan ini juga sebenarnya bisa menjadi angin segar bagi kinerja ekspor Indonesia. Karena ternyata beberapa waktu lalu Kepala BPS Suharyanto baru saja menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia di Februari 2021 memang di sisi lain secara tahunan kita meningkat ya sekitar 8,56%, tapi secara bulanan ternyata kita ini kinerja ekspornya merosot sekitar 0,19%. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa kita saksikan tayangan berikut ini. Sekarang saya masuk ke ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 ini adalah sebesar 15,27 miliar. Artinya mengalami kenaikan sebesar 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu Februari 2020. Kalau kita lihat month to month, memang ada sedikit penurunan dari ekspor Februari 2021, yaitu turun tipis sebesar 0,19%. Dan dari grafik yang di kiri bisa dilihat bahwa penurunan ekspor dari bulan Februari ke bulan Januari yang lalu terjadi karena adanya penurunan ekspor migas sebesar 2,63%, sementara ekspor non-migasnya turun sangat-sangat tipis, yaitu sebesar 0,04%. Untuk ekspor migas, nilai minyak mentahnya mengalami kenaikan 18,82%, nilai hasil minyaknya mengalami kenaikan 5,36%, sementara yang mengalami penurunan adalah ekspor gasnya yang turun sebesar 16,5%. Baik Pras, jadi rencana investasi dari beberapa investor asing yang akan masuk ke Indonesia ini diharapkan juga bisa mendorong kinerja ekspor Indonesia baik dari sisi secara tahunan begitu ya maupun secara bulanan. Kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi, dampak positif yang bisa kita rasakan terutama dari sektor otomotif tentunya akan memberikan angin segar kepada industri turunan otomotif, contohnya seperti pekerja bengkel, kemudian juga UMKM yang memang menjual spare part. Karena ternyata sejauh ini jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor otomotif mencapai sekitar 1,5 juta pekerja. Selain itu tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa Vision Flag Indonesia juga berencana untuk mengembangkan pabrik baru di Indonesia yang ternyata juga bisa memberikan dampak positif terhadap Indonesia, yaitu bisa meningkatkan penyerapan susu segar begitu yang memang didapatkan dari para peternak sapi perah yang ada di dalam negeri Pras. Dan sejauh ini ya, menurut Pras sendiri ada tidak sih hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia? Yes, sebenarnya kalau kita cermati dari beberapa waktu lalu begitu, masalah klasik yang ada di Indonesia adalah terkait dengan aturan-aturan begitu ya yang berlaku ataupun diterapkan bagi para investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia khususnya dan secara umum adalah dunia usaha di tanah air. Tumpang tindih dari kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sekarang kita lihat sudah mulai dibenahi oleh pemerintah, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh investor asing khususnya begitu ya saat mereka menanamkan dana mereka yang tidak sedikit Mangi dan juga pemirsa, sehingga mereka juga merasa aman, nyaman, kemudian bahwa mereka yakin bahwa dana investasi yang mereka tanamkan juga akan memberikan hasil yang positif bagi kelangsungan usaha mereka begitu. Jadi di satu sisi tadi sudah disampaikan Omnibus Law ini menjadi salah satu pintu yang membuka beragam kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah tadi. Apabila ingin mendirikan pabrik, pemerintah sudah mendirikan lagi beberapa kawasan-kawasan industri seperti salah satunya mungkin kita tahu di Batang, Semarang, kemudian kemudahan-kemudahan dengan kepemilikan
pemilikan lahan, bagaimana lahan-lahan juga diperhatikan oleh pemerintah, bahkan dicarikan lokasi-lokasi yang sesuai dengan jenis industri yang akan mereka tanamkan di Indonesia. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga komitmen, kemudian menjaga bahwa beragam kebijakan yang sudah diberikan ini benar-benar bisa berkelanjutan begitu. Jadi bisa dikatakan jangan hanya sesaat saja Mangi, sehingga mereka butuh kepastian untuk keberlangsungan usaha mereka untuk jangka yang sangat panjang sekali. Ya, dan mungkin ke depannya untuk lebih menarik minat para investor asing agar bisa menanamkan modalnya di Indonesia, ini pemerintah bisa mengkaji terkait dengan insentif fiskal ya untuk para investor asing. Karena saat ini saja sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan keringanan pajak selama 10 tahun bagi para investor asing yang memang menanamkan modalnya minimal 5 triliun rupiah, dan mungkin kedepannya ini bisa dikaji lagi oleh pemerintah, mungkin bisa dinaikkan lagi begitu ya. Mungkin bisa diberikan keringanan selama 11 tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun, tapi nilai investasinya juga harus ditingkatkan kembali karena ternyata insentif fiskal ini juga merupakan salah satu hal yang bisa mendongkrak investasi yang ada di dalam negeri, Pras. Betul, khususnya misalnya otomotif saja. Baru saja kita tahu pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk PPNBM begitu ya, di mana untuk kendaraan di bawah 1.500 cc. Dan yang menarik, ini nextnya akan tengah dikaji juga oleh pemerintah bahwa kendaraan dengan cc ataupun kubikasi mesin di atas 1.500 cc pun bisa mendapatkan insentif yang sama untuk PPNBM, sehingga diharapkan akan mendorong lebih luas lagi nih dari pertumbuhan industri otomotif dan tentu industri-industri lain yang ada di bawahnya. Karena yang paling utama dan perlu dicermati oleh para investor ataupun produsen otomotif adalah kandungan dari komponen-komponen dalam negeri. Ini yang utama, harus di atas 70%. Jadi akan ikut menggerakkan sektor UMKM seperti yang Mangi sudah katakan, bahwa menjadi salah satu supplier ya dari beberapa spare part kendaraan yang diproduksi oleh produsen-produsen otomotif di tanah air, Mangi. Ya, dan bagaimana nih Pras, saat ini kan pemerintah juga berencana nih untuk memberikan relaksasi PPNBM terhadap mobil yang memang cc-nya di atas 1.500 dan mungkin Pras tertarik nih Pras untuk membeli mobil baru, Pras. Iya, karena kita tahu dengan adanya beragam kemudahan, down payment-nya 0%, Mangi. Kemudian dari suku bunga kredit pinjaman pun sudah diturunkan. Yang paling ditunggu adalah memang yang disasar kelas menengahnya dulu nih untuk membelanjakan uang mereka. Apabila mereka sudah mulai bergerak, nanti akan ada sektor-sektor lainnya juga akan menjadi pengikutnya, sehingga roda perekonomian secara keseluruhan juga akan mulai berputar perlahan-perlahan, dan perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan mulai terbentuk di paling tidak di sepanjang tahun 2021 ini, Mangi. Ya, tapi semoga apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional ya, Pras ya. Betul, Mangi. Kita tunggu saja nanti next action dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan daya beli lagi, khususnya untuk sektor otomotif dan sektor-sektor lainnya. Terima kasih Mangi atas laporan dan juga data-data yang sudah disampaikan. Sukses untuk Mangi dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.